Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tahun ajaran baru 2020-2021. Selamat untuk kenaikan kelas kalian sekarang menjadi kelas 11 manajemen perhotelan, dan selamat bertemu dengan saya. Saya adalah wajah baru di kelas 11 MPH karena dari kelas 10 saya tidak mengajar kalian, tapi di kelas 11 saya diberikan kepercayaan untuk mengajar kepada kalian tentang accounting for hotel. Accounting for hotel ini pada umumnya sama seperti accounting perusahaan-perusahaan lainnya. Hanya ada beberapa saja yang membedakan antara accounting perusahaan hotel dengan accounting perusahaan lainnya. Untuk masalah hotel, saya harus banyak belajar kepada kalian karena kalian basicnya adalah orang hotel, sehingga pasti lebih banyak tahu tentang apa itu hotel. Tapi untuk masalah accountingnya silahkan kalian belajar kepada saya. Kita juga sama-sama belajar, jadi tidak saling menggurui. Sebelumnya perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Ani Nurdiati dan kebetulan saya juga adalah wali kelas kelas 12 akuntansi. Tapi ini adalah pertama kalinya saya bertemu dengan kalian walaupun secara online, tapi tidak menghalangi kita untuk tetap belajar. Oke, kita akan mulai saja mata pelajaran hotel accounting. Apa tujuan dari belajar hotel accounting itu? Tujuan dari belajar hotel accounting ini pada pembahasan pertama ini adalah kita bisa memahami industri perhotelan di Indonesia. Jadi saya yakin pasti kalian sudah paham bagaimana sejarah hotel di Indonesia, bagaimana perkembangan hotel di Indonesia. Tapi sebelum kita belajar tentang accountingnya, alangkah baiknya kita mengupas sedikit tentang apa itu sejarah perhotelan di Indonesia. Pada pertemuan pertama ini yang akan kita bahas adalah pengantar pada industri perhotelan. Pengertian hotel. Menurut PP RI nomor 65 tahun 2001, hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap atau istirahat, memperoleh pelayanan dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama kecuali untuk pertokoan dan perkantoran. Maksud dari bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama itu apa? Contohnya suatu hotel kadang memiliki fasilitas fitness tersendiri, itu nanti akan menjadi income dari hotel itu sendiri. Dan hotel juga kadang menyediakan yang namanya spa. Nah, spa itu juga nanti akan menjadi income hotel tersendiri. Selanjutnya, tujuan klasifikasi hotel. Jadi yang namanya hotel, kita tahu bahwa hotel itu ada beberapa klasifikasinya. Tapi kenapa dilakukan adanya klasifikasi hotel? Di sini dimaksudkan satu, agar dapat menciptakan persaingan bisnis yang sehat. Maksudnya gimana? Persaingan bisnis yang sehat ketika antara hotel bintang 4 pasti bersaingnya dengan hotel bintang 4. Karena apa? Antara hotel bintang 4 yang satu dengan bintang 4 yang lainnya itu mempunyai ciri-ciri, mempunyai klasifikasi yang sama, sehingga akan menimbulkan persaingan bisnis yang sehat. Yang kedua, memberikan panduan bagi tamu tentang harga dan fasilitas serta layanan yang diberikan
oleh hotel kepada klasifikasi tertentu. Contoh, antara hotel bintang 5 dengan hotel bintang 3 pasti fasilitas yang dimiliki dan juga layanan yang diberikan itu berbeda. Tidak mungkin yang namanya hotel bintang 5 itu akan bisa memberikan layanan yang lebih daripada hotel bintang 5. Yang ketiga, memberikan panduan bagi para pemilik modal jika hendak berbisnis pada satu klasifikasi hotel. Maksudnya apa? Suatu ketika kita akan membangun sebuah hotel karena kita mempunyai dana. Tapi kita juga harus mengukur kemampuan kita. Dengan dana yang kita miliki, kita akan membangun hotel seperti apa? Kita akan mendirikan hotel yang kelasnya kelas apa? Itu maksud yang di situ. Terus yang keempat adalah secara nasional memudahkan saat ini mengetahui kebutuhan akan hotel pada klasifikasi tertentu. Jadi semisal nanti ada survei, ternyata di Indonesia hotel yang paling banyak diminati ataupun disinggahi adalah hotel bintang 4 ataupun hotel bintang 5. Dengan begitu pemerintah akan bisa mengetahui dengan makin banyaknya tamu yang datang di hotel bintang 5 itu bisa menjadi tolak ukur pemerintah dalam mengetahui kesejahteraan masyarakatnya. Selanjutnya, klasifikasi hotel ada apa saja? 1. Klasifikasi hotel menurut bintang. Di sini kalian pasti sudah paham, hotel itu ada berbagai macam bintang. Jadi di sini saya tidak akan membahas lebih detail karena pasti kalian lebih paham dan lebih tahu. Terus ada klasifikasi hotel menurut melati, itu juga. Terus ada juga klasifikasi lain. Klasifikasi lain contohnya apa? Jumlah kamar yang dimiliki. Misal ada kamar hotel yang memiliki kamar di atas 100, di bawah 100. Lokasi hotel, contoh apa? Lokasi hotel yang berada di dekat bandara, maka namanya hotel bandara. Dekat pantai, hotel pantai. Terus ada jenis tamu. Di sini jenis tamu yang dimaksudkan adalah tamu menginap. Kadang ada beberapa tamu hotel yang bisa nginep lebih dari 7 hari. Ada juga yang hanya cuma untuk semalam atau 2 malam. Terus lama tinggal tamu. Penjelasan yang lama tinggal jenis tamu tadi kebalik dengan lama tinggal tamu. Jadi ada beberapa tamu yang tinggal di hotel dalam jangka waktu yang lama. Itu biasanya disebut residensial kalau nggak salah. Terus ada masa operasional hotel, itu masanya lama. Masa operasional hotel maksudnya di sini adalah ada hotel yang dibuka sifatnya seasonal. Maksudnya apa? Tergantung musim. Musim apa? Ketika contohnya kita pergi ke Alpen ataupun kita pergi ke Swiss. Hotel di Swiss itu akan dibuka ketika hanya musim dingin. Karena apa? Pada musim dingin yang namanya di negara Swiss itu pasti banyak wisatawan yang ingin bermain ski. Terus jenis layanan yang diberikan. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah karakter produk hotel. 1. Tamu terlibat dalam proses produksi. Contohnya apa? Ketika kita akan reservasi antara tamu dan FO itu ada interaksi langsung. Itu yang dinamakan tamu terlibat dalam proses produksi. Terus tidak dapat dipakai sampel, produk harus dinikmati langsung. Yang ketiga, jasa yang tidak terjual pada hari tertentu tidak dapat disimpan dan dikompensasikan dengan penjualan pada hari berikutnya. Maksudnya apa? Contoh,
ketika suatu hotel misalnya mempunyai kamar 100 dan ternyata yang terisi itu hanya 90, berarti kan masih ada 10 kamar yang kosong. Nah, 10 kamar yang kosong itu tidak bisa dikompensasikan untuk pendapatan hari berikutnya. Dan karena apa? Karena hari berikutnya juga nanti akan muncul pendapatan yang baru. Terus tamu sebagai konsumen harus datang langsung ke lokasi hotel untuk menikmati produk hotel. Tidak mungkin seorang tamu yang ingin menginap di hotel tapi dia tidak datang ke hotel kecuali direservasikan. Itu berbeda. Terus yang keempat adalah mutu layanan yang tidak konsisten. Maksudnya apa tidak konsisten? Jadi kadang yang namanya jasa itu antara satu orang yang melayani dengan orang lain yang melayani itu pasti akan berbeda. Nah, di sini maka yang namanya layanan hotel itu tidak bisa konsisten karena karena berbeda orang juga berbeda yang penanganannya. Terus yang keenam adalah citra hotel tidak kasat mata. Maksud tidak kasat mata ya tidak bisa dilihat ketika kita merasa nyaman, merasa betah di suatu hotel. Apakah kita bisa lihat? Kita tidak bisa lihat, tapi hanya bisa dirasakan. Terus yang ketujuh adalah mudah ditiru atau diduplikasi oleh pesaing. Kenapa? Yaitu karena klasifikasi hotel antara hotel bintang 4 dengan hotel bintang 4 yang lain itu pasti sama, sehingga produknya pun hampir sama. Selanjutnya hotel sebagai satu kesatuan. Yang pertama, kita tahu bahwasanya yang namanya hotel itu ada berbagai macam section, ada berbagai macam departemen. Yang pertama kita tahu ada front office. Front office ini adalah dia akan selalu memberikan usaha dan layanan terbaik sehingga target penjualan kamar dapat dicapai. Karena apa? Front office itu adalah palang pintu pertama. Kemudian RB service ini bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan keperluan makanan dan minuman bagi tamu yang tinggal di hotel maupun yang tidak atau non hotel guest. Terus yang ketiga ada housekeeping. Housekeeping ini bertanggung jawab terhadap kebersihan area umum dan kamar tamu dengan segala kebutuhannya. Terus yang keempat ada food product. Food product ini merupakan koordinator kegiatan produksi makanan yang disiapkan untuk tamu hotel. Selain itu ada sales. Sales ini adalah melaksanakan fungsi pemasaran untuk semua produk hotel seperti kamar, restoran, ruangan untuk konversi serta produk lain yang ditawarkan. Yang kelima ada human resource. Yang di sini human resource adalah bertanggung jawab atas masalah sumber daya manusia dari proses perekrutan, seleksi, pelatihan, orientasi, penempatan, pemindahan dan sebagainya. Dan yang keempat ada accounting. Accounting ini bertanggung jawab dalam melakukan fungsi perencanaan sampai tugas pengendalian. Terus yang selanjutnya ada cost control. Cost control di sini adalah menjalankan pengendalian harga pokok makanan yang ditawarkan dan juga pengendalian biaya operasian hotel. Jadi, cost control inilah yang yang bisa mengendalikan atau membuat ini loh, produk ini harus dijual dengan seharga ini. Yang menentukan harga produk dari hotel tersebut adalah bagian dari cost control. Selanjutnya, klasifikasi departemen hotel. Klasifikasi departemen hotel itu ada dua. Satu, yang menghasilkan pendapatan atau revenue generating, dan yang kedua adalah tidak menghasilkan pendapatan atau non revenue generating. Yang menghasilkan pendapatan itu contohnya apa? Contohnya adalah kantor depan atau front office, departemen makanan dan minuman, serta departemen lain yang disebut dengan minor operate department. Kalau yang tidak menghasilkan
pendapatan itu contohnya apa? Yaitu bagian pemasaran, personalia, pemeliharaan, keamanan, teknologi informasi, administrasi dan umum, akuntansi, dan juga cost control itu adalah departemen-departemen yang tidak menghasilkan uang. Nah, sekarang kita belajar bagaimana struktur pendapatan dan biaya hotel. Perlu kalian ketahui, bisnis utama atau core bisnis dari hotel itu yang dijual apa? Yang dijual itu adalah kamar. Yang namanya hotel itu adalah yang dijual kamar. Jadi, struktur pendapatan dari hotel paling besar itu ada di kamar, kedua di makanan, ketiga di minuman, dan keempat lain-lainnya. Itu lain-lainnya banyak, karena lainnya banyak, tapi core utamanya atau bisnis utamanya yaitu tentang kamar. Nah, selain pendapatan yaitu ada biaya. Biaya apa aja? Biaya yang dihasilkan atau biaya yang dikeluarkan oleh hotel itu paling besar di biaya operasional hotel, ada gaji dan upah, biaya bunga, depresiasi, harga pokok makanan, harga pokok minuman, administrasi dan umum, administrasi dan pemasaran, energi dan biaya, pemeliharaan sarana fisik, manajemen, lain-lain, dan juga ada laba. Kiranya hanya ini yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan pertama. Silahkan kalian pelajari terlebih dahulu. Kalian silahkan amati di sekitar kalian hotel-hotel yang ada di sekitar kalian itu termasuk jenis hotel apa saja. Nanti kalian buat dalam resume, amati di sekitar kalian hotel-hotel yang ada itu termasuk dalam klasifikasi hotel apa saja. Cukup hanya 5 hotel, dan satu hotel itu bisa berada dalam beberapa klasifikasi. Dan untuk kesempatan kali ini sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.